Timnas Cina mulai berulah. Pasalnya, dalam upaya memetik kemenangan di kualifikasi ronde 3 Piala Dunia 2026 zona Asia, Cina sengaja mempersulit Indonesia dengan menentukan kandang mereka di Qingdao dengan jarak 633 km dari Beijing, perjalanan darat 6,5 jam. Pada pertandingan di bulan Oktober nanti, Cina mengharapkan timnas Indonesia kelelahan dan kedinginan saat bertanding karena di bulan Oktober itu suhu di Qingdao sangatlah dingin. 5 hari sebelumnya, timnas Indonesia harus terbang ke Bahrain National Stadium untuk menghadapi tuan rumah Bahrain. Dan setelah melawan Bahrain, timnas Indonesia harus melalui perjalanan paling cepat 30 jam perjalanan dari Bahrain menuju Qingdao dengan 2 kali transit, dimulai dari Bandara Bahrain menuju Bandara Doha, Qatar, lalu ke Hong Kong, kemudian ke Qingdao. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ikut menyoroti stadion di Qingdao sebagai venue timnas Cina melawan timnas Indonesia. Dan tak salahlah juga jika Ketua Umum PSSI itu berencana mengerjai balik Cina. Itu Qingdao yang katanya di bulan Oktober nanti sangatlah dingin. Tentunya semua tim ingin mempersulit tamunya, jadi kami penjadi tuan rumah harus baik. Tapi ya jangan baik-baik saja, kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain balik di sini, ucap Bapak Erick Thohir. Salah satu media Indonesia mengatakan, adu taktik dan strategi timnas Cina melawan timnas Indonesia. Mereka punya stadion Qingdao berjarak 633 km dari kota Beijing, Cina. Kita punya stadion Lukas NMB berjarak 3.465 km dari kota Jakarta, Indonesia. Hahaha. Dan berikut ini adalah komentar fan Indonesia. Seandainya kita membalas dengan Stadion Lukas NMB sebagai venue pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Cina nanti. Codot. Ibarat kata, mereka jual, kita borong. Nah, harus gitu dong. Sekali-kali main di luar Jawa, jangan di Jakarta mulu, bosan melihatnya. Ya, begitulah cara licik Cina demi 3 angka. Wow, jarak Jakarta Papua 4 kali lipat, Beijing ke Qingdao. Rasain tuh jauhnya. Yang bahaya nanti saat bertandang ke Indonesia, mereka langsung membawa tagihan utang. Apa ndak bahaya toh? Rasain lo Cina, kena batunya, Indonesia dilawan. Ini oke, harus jadi ini. Jangan lupa nginapnya di IKN, mainnya di Papua. Benar kata Pak Erik, kita kerjain balik mereka. Saya sih setuju, biar rakyat Papua bisa nonton timnas secara live. Bukan hanya orang Jakarta saja yang bisa nonton. Pemerataan untuk semua rakyat Indonesia. Langsung diulti ke Papua. Nginepnya di Aceh, latihnya di Jakarta, mainnya di Papua, mantap. Yakin itu Pak Erik, penjualan tiketnya, supporter kita gimana? Setuju, biar masyarakat Papua juga merasakan bisa menonton langsung timnas Indonesia, idolanya. Main di Stadion NMB, terus nginapnya di Jayapura, karena dari kota ke stadion jauh, hahaha. Ingat, dendam bisa menghancurkan kita. Jangan nyari gara-gara bang, ntar utang ditagih mampus kita, wakakakaka. Cina salah cari lawan, kalau soal wilayah, perbandingan jaraknya 1:10. Nanti gak usah carikan hotel, carikan tempat kos saja, yang pakai kipas angin, jangan pakai AC, terus yang kamar mandinya di luar. Mantap, ayo lanjutkan, tidurnya sekalian cariin kos-kosan, hahaha. Balasannya lebih ngeri, wakakakaka. Ayo gas, sudah mantap ini. Jangan mau kalah kalau taktik semacam ini. Hahaha. Istilahnya, lo jual gue beli. Hahaha. Cina ngerjain kita, kita juga bisa ngerjain dia. Stadionnya di Papua. Hahaha. 663 km dibalas setelah 3.465 km. Gak tanggung-tanggung, mantap. Wah, ini momen paling keren dan bersejarah. Kita suruh pasukan Cina naik ojek ke Papua dari Jakarta, dan tanpa bertanding, Cina sudah kalah kepada timnas Indonesia. Hahaha, sip.
pembalasan lebih sadis dan kejam. Haha, mantap. Bawa saja ke Stadion Lukas NMB yang di atas pegunungan, biar habis napasnya. Kapok Cino. Tekan Stadion Lukas NMB, wis do lempok pemain Cino. Wakakakakaka. Biar mereka tahu ada yang lebih jauh lagi. Siapa suruh mereka ngerjain duluan. Hahaha. Biarkan mereka tumbang sebelum berlaga. Hahaha. Balasannya makin parah. Kapok kau Cina. Hahaha. Kalau Cina berniat membuat pemain Garuda kelelahan di perjalanan, kami Indonesia juga bisa berbuat yang sama. Berani bener ini Cina, mau hutangnya tidak dibayar apa? Hahaha. Kasih hotel bintang 5 di Aceh, nanti tandingnya main di Papua. Kita harus keras kawan, langsung ngomong ke direktur Garuda aja. Kalau bawa timnas Cina dari Jakarta ke stadion, suruh putar-putar saja sampai kick off. Ayo bawa mereka ke Papua. Mantap, mantap, mantap. Bawa Tiongkok ke Lukas NMB. Sebaiknya tim Cina dikasih naik kapal laut saja dari Jakarta ke Makassar. Dari Makassar baru naik pesawat ke Papua. Semoga Pak Erik pakai stadion yang ujung timur Indonesia sekaligus mempromosikan wisata daerah tersebut. Ayo Pak Erik, kami mendukungmu. Kita kerjain balik mereka. Kasih stadion yang jauh juga, supaya dia tahu juga capeknya perjalanan. Bravo buat timnas. Langsung kena malaria, hahaha. Lo mikir nggak kalau hampir semua pemain timnas kita juga main di luar negeri? Itu sama saja bunuh diri, cok. Dan begitulah beberapa komentar fan Indonesia saat akan membalas Cina dengan menjadikan Stadion Lukas NMB sebagai tempat pertandingan saat melawan timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Seruput kopi pahitmu dan isap nikotinmu. Terima kasih.